Oh iya. Enggak, gue bukan hobi nonton. Oh. Gue nonton suka ya dokumenter. Gue nonton suka biografi orang. Kalau film-film fiksi, film cerita tuh gue suka yang adventure. Kalau film-film Indiana Jones, James Bond, film-film yang seperti itulah, yang film berat, dalam gitu. Tapi kalau film yang actually ya, kayak Marvel gitu-gitu gue gak terlalu suka. Film-film box office Amerika yang begitu-begitu gue kurang. Oh, jadi Marvel Endgame apa lu gak ngikutin Bang ya? Enggak. Lord of the Rings saja gue gak ngikutin. Masa? Harry Potter gue belum pernah nonton. Masa Bang? Iya. Yoi, sekarang sudah ada Bang Christian Sugiono di podcast saya. Luar biasa, terima kasih lo Bang sudah mau ke podcast saya. Oh thank you bro, diundang bro. Gue tuh jujur aja nih Bang, gue tuh ngefans banget sama lu. Bisa aja. Iya, dari catatan akhir sekolah. Wah gue suka banget Bang, walaupun lo jadi antagonis ya. Tapi gue suka banget. Jomblo, aduh Bang, aduh. Gue tuh Jomblo seru ya. Wah parah Bang. Terus lu tuh memang zaman dulu itu apa ya? Gue waktu lu namanya datang sini, gue bilang, wah Kaluna waktu lu kesini gue jujur aja starstruck gue. Gue bingung kayak, wah anjing nih Luna Maya di sini, gue mau ngobrol apa? Gue ngomong gitu kan ke Luna Maya kan. Terus kayak, masa iya, karena gue hidup di era lu semua lagi bersinar Bang. Lu umur berapa ya? Sekarang gue 34 tahun. Ya oke, beda hampir 10 tahun lah sama gue. Ya, dan di era lu tuh emang era gue. Ya. Makanya pas jomblonya lu tuh kena banget di gue. Gitu ya. Iya, daripada jomblonya yang Ge Pamungkas, tolong ya Ge. Betul. Jomblo lu itu. Bagus juga Ge. Jomblo the sequel, bukan sequel apa? Rebirth. Iya, Rebirth. Ya kan tuh ada Ge, ada Ari Kriting, itu Mas Angkat, ada Deva. Ya. Nah, jadi gue kayak nggak bisa, tetap jomblonya Ringo Agus Rahman dan Christian Sugiono. Yang jomblo yang orisinil. Yang Mas Sanung, terima kasih Mas Sanung. Nah jadi gue starstruck itu pas gue bilang, wah nih Christian Sugiono mau ke studio nih katanya. Wah gue langsung, wah gue pasti banyak banget yang mau diobrolin. Karena gue juga penggemar High Magazine kan. Terus lu tuh awal karir dimulai dari situ kan Bang? Majalah High. Iya kan? Gue tuh pernah gue actually pertama kali seumur hidup difoto buat majalah, itu majalah High. Oke. Gue lupa ya tahunnya, kalau nggak salah tahun 97 kalau nggak salah. Gokil. Tahun 97 pas gue masih SMA lagi gondrong. Itu gue difoto untuk cover rame-rame, ada Karenina, lu tau Karenina? Tahu. Ada Alex Tian, ada Aldebaran, terus ada gue. Terus ya udah kayaknya itu ada, pokoknya rame-rame lah. Oke. Gue masih kurus banget, rambut gue gondrong. Wah itu. Iya Bang, dan itu foto itu tujuannya apa awalnya? Kenapa? Kenapa ya gue bisa difoto di situ ya? Kayaknya serandom zaman dulu gue di PL, gue di PL tuh, lu makan kalau anak-anak PL kan aktif tuh ya, ikut organisasi, ikut kegiatan segala macam. Terus akhirnya gue lupa, kayaknya gue ikut sesuatu kegiatan sehingga jadi nempel sama orang High gitu. Jadi terekspos, jadi kenal sama orang majalah High. Mas Ikhwan Toha, gue inget banget namanya. Ikhwan Toha tuh sekarang desainer. Dia sekarang desainer, dulu juga desainer. Dia tuh yang mengajak gue pertama kali untuk foto. Jadi dia tuh yang menemukan gue lah untuk difoto di majalah High. Cuman cupu banget bro zaman dulu. Kayak masih SMA tuh, masih panggung di luhur ya. Iya, dekil, gondrong, kurus, apa yang gitu-gitu. Kalau lu ngomongnya dekil, saya apa Bang? Mohon maaf nih Bang. Lu mah dari dulu mah udah begitu, udah keren. Makanya pas gue bilang, wah ini sosok ini pas ada di film Catatan Akhir Sekolah cukup mencuri perhatian tuh diantara bertiga gitu Mas Vino. Terus habis itu ada siapa lagi Marcel sama Ramon. Iya, kalau Bang Vino udah pernah kesini, gue pernah ngobrol juga soal Catatan Akhir Sekolah. Cuma itu udah film keberapanya Bang Vino kan? Betul. Nah kalau lu itu film awal banget. Film pertama. Terus dan itu perannya cukup krusial lah untuk ada di karakter itu sebagai antagonis itu kan? Iya betul. Kok bisa dapat itu film itu, Bang? Gue tuh casting, gue tuh magang di majalah Trax Magazine, terus ketemu Mas Erwin Arnada. Nah si Erwin Arnada ini kan GM di majalah Trax. Ya, dia tuh dulu punya Rexcinema, dia produsernya Rexcinema. PH. Ya udah, gue ketemu Mas Erwin, terus dia ngelihat kayaknya harusnya, seingat gue kayaknya ya, si karakter Ray yang di Catatan Akhir Sekolah yang gue mainin itu seharusnya yang main tuh siapa? VJ Mike, ada yang namanya VJ Mike siapa? Mike Eaton. Bukan ya? Bukan Mike. Aduh, VJ Mike ada. Harusnya dia kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya. Tapi somehow dia
main basket atau apa terus cedera jadi nggak bisa syuting lah intinya gitu. Jadi peran itu kosong. Terus Mas Erwin nawarin gue untuk casting. Ya udah gue ikut castingnya dan dapet peran itu. Dan itu pertama kali. Gue nggak pernah syuting sebelumnya. Nah berarti nggak belajar acting bang ya lu? Kan sebelum syuting ada. Biasa kan kita persiapan reading apa ya. Udahlah gue di situlah apa namanya workshopnya. Cuman sebulan bro. Gue tuh lagi dari Jerman. Gue lagi libur di Indo. Jadi ya gue magang. Terus gue sekalian syuting film sebulan. Gue pulang ke Jerman. Jadi apa ya? Ya ngebut sih. Gue prosesnya tuh cepet sih. Gue kayak nggak sempet nonton filmnya juga pas tayang segala macam. Gue tuh kayak cuman datang ke Indonesia, kerja segini, syuting dulu, balik lagi. Kayak, gue syuting film ya. Kayak gitu. Filmnya nggak pernah gue tonton di bioskop. Sampai sekarang bang? Oh sekarang udah. Tapi gue nontonnya di VCD lah kayak begitu dulu. Iya. Dan itu pada zaman itu memang Mas Hanung tuh lagi galak-galak itu bang. Hanung. Iya bang, itu lagi lagi keras-kerasnya itu. Iya, betul. Iya. Gue kan nggak pernah syuting, jadi gue nggak pernah terekspos sama sutradara. Gue ketemu Mas Hanung pertama kali, ya gue nggak tahu ya Hanung ini siapa gitu. Cuman orang bilang, oh ini bagus, sutradara bagus, apa segala macam bagus. Iya. Ya udah pede aja lah, filmnya digarap sama sutradara bagus. Tapi betul, Hanung pas lagi syuting itu dia orangnya sangat-sangat fokus dan sangat-sangat dia tahu apa yang dia mau lah. Intinya gitu. Dia tahu apa yang dia mau sehingga ya penggarapan itu harus sesuai dengan kemauan dia. Ya orang lihat ya kayaknya keras banget nih ya. Gue ngelihat sih ya karena gue nggak ada perbandingan. Karena film pertama. Jadi gue nggak tahu itu sebenarnya keras atau emang harusnya begitu atau gimana. Ya itu termasuk pada zaman itu termasuk keras bang. Gitu ya. Termasuk dan itu gue nggak tahu ya, gue sempat obrolin beberapa kali juga bedanya suasana syuting zaman dulu sama zaman sekarang udah pasti beda banget kan. Yang kalau berasanya di lu yang paling beda dari dulu sama sekarang apa bang? Kalau dulu kita syuting tuh masih pakai film, masih pakai. Kalau sekarang udah digital, pakai memory card segala macam. Jadi secara pengambilan take itu sekarang lebih santai. Kalau dulu karena kita menggunakan film dan film itu mahal, jadi satu take itu sebisa mungkin satu shot atau scene sebisa mungkin take-nya jangan kebanyakan karena mahal. Jadi bener-bener harus latihan dulu, udah mantep, baru kamera nyala. Kamera nyala, berisik tuh bunyi. Filmnya muter, action, syuting, adegan, cut, langsung mati. Itu yang berasa banget. Jadi kayak kita sebagai pemain juga harus sadar itu gitu. Jangan lu ngasal-ngasal atau lagi tengah-tengah adegan terus gue lupa dialognya, sorry cut dulu. Kalau sekarang kan masih bisa ya. Kadang-kadang bisa kita hilang fokus terus kayak aduh sorry cut dulu. Ya udah tinggal cut digital gitu. Kalau dulu tuh kalau digituin kayak woi ini mahal men. Film. itu satu lah gitu. Selebihnya gue ngerasa ya syuting film zaman dulu itu kayaknya lebih lama. Nggak tahu, perasaan gue aja. Maksudnya bang? Durasi syutingnya, apa jumlah hari syutingnya? Paling nggak, kan gue syuting udah berapa banyak tuh. Semua di atas sebulan. Persiapannya pun juga lama. 2 bulan, dan lain sebagainya lah gitu. Film yang belakangan gue ngerasa semuanya lebih compact. Kayak kita syuting film Panggonan Wingit ini gue sebulan. Sama Hitmaker syuting sebulan lah. Tapi gue ada pernah juga syuting yang kurang dari sebulan. Oke. Mungkin ya karena dari sisi alat, dari sisi kru, dari sisi production semua lebih bisa dikompres, dibikin efisien mungkin. Ya jadi bisa aja gitu. Tapi memang yang gue rasain itu dulu kayaknya lebih lama aja gitu kayaknya ya. Syuting sehat nggak bang dulu? Maksudnya yang callingan pagi nggak? Kalau dulu yang namanya syuting, gue nggak kaki ya. Nggak apa-apa bang, bebas. Wih ini bebas banget kita. Kalau dulu callingan pagi sih banyak, makanya gue tuh kayak gila ini yang namanya syuting kayak begini ya. Di callingannya dari pagi, di take-nya sore, pulangnya pagi. Besoknya di callingannya begitu lagi, jadi wah mesti tidur, mesti istirahat. Kalau gue kan main orangnya. Iya. Ya main gitu kan. Besokannya masih ada scene pagi, ya bisa-bisa muka lo atau lo jadi nggak fokus untuk kerja, muka lo kelihatan capek. Yang kayak gitu-gitulah. Oh jadi dulu juga tetap pulang pagi bang ya? Oh iya, justru gue ngerasa dulu pulang pagi juga. Sekarang
Sekarang juga sih ya, Iya, sekarang maksudnya lebih apa ya, lebih wise lah. Lebih wise, iya. Pulang pagi mungkin hari terakhir, hari awal-awal syuting. Atau ada adegan tertentu yang mesti malam kayak gitu. Biasa horor tuh yang kayak gitu-gitu kan. Take-nya callingannya juga sore. Jadi lebih bijaksana, lebih wise. Kalau dulu memang gimana Bang ya, gue kan belum terlibat di dunia film zaman dulu kan. Jadi gue nggak tahu gimana situasi zaman dulu. Gue era film. Berarti lo tahun berapa? Lo ikutan syuting aja? Ya, Komik 8, Falcon. Komik 8 tuh tahun 2013. Oh ya. Udah modern Bang. Udah beda. Udah beda. Udah modern, udah Alexa, Ari, udah gitu-gitu, udah Red Dragon. Jadi udah aman. Jadi gua nggak menjalankan kayak gimana lu zaman dulu. Apalagi gue sempat syuting sama Mas Anung kan. Iya. Di film Surga Yang Tak Dirindukan. Gua pas di situ, gue nyadar bahwa gila Mas Anung ini karismanya sebesar itu dan memang di lokasi itu setegas itu. Galak jadi gue kebayang era lu, wah itu pasti lebih wah, apalagi yang shot pertama kan one take itu. Yang satu shot. Iya, kalau inget sih. Wah, oh itu gila, itu lama loh itu shotnya gue wah berkali-kali dari adegan di kantin, naik ke atas di sekolah, apa Vino loncat ke tangga, apa ke lapangan basket lah endingnya, terus ada pensi, ada lupa lah gue ada apanya gitu. Itu mantep sih. Iya itu pasti buset, latihan berapa lama itu Bang? Pasti lu kan, soalnya lu ada adegan yang di tangga kan, marah-marah sama si Joanna ya. Terus gitu-gitu. Nah makanya gue bilang, wah ini satu shot era zaman dulu masih film, Mas Anung Bramantio, kayaknya ini syuting 3 hari sendiri. Gue ngiranya gitu. Makanya jadi pas lu sekarang ada di zaman sekarang yang lu bilang tadi, oh dia lebih compact, lebih ini. Lu justru lebih kangen zaman dulu syuting atau sekarang? Ya sekarang mah enak banget gitu. Sekarang sih enak sih. Oke. Sekarang enak dari sisi teknis pun alat-alatnya juga kayaknya lebih beda ya. Lebih modern apapun itu gitu ya. Dan dari sisi kematangan industrinya tuh juga beda lah gitu. Kalau zaman itu kan film AADC kan bisa dianggap sebagai film pertama untuk kembalinya lagi bergulirnya industri film Indonesia yang baik. Itu di tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Nah gue syuting kan 2005. Kemudian itu kan masih awal-awal tuh. Jadi industrinya tuh masih menggeliat tapi udah ke arah yang baik. Kalau sekarang gue lihat kan industrinya udah film Indonesia udah banyak dan segala macam. Jadi pasti ya udah lebih mateng aja sih. Lebih mateng ya. Semuanya lebih mateng. Cuma ada satu tadi yang menarik tuh Bang. Pas lu bilang lu kan dari Jerman terus syuting film dadakan kata akhir sekolah, terus persiapan juga minim dan lu berasa capek banget di lokasi kan. Kenapa lu masih mau syuting film habis itu Bang? Harusnya kan kapok. Jadi abis syuting catatan akhir sekolah kan gue pulang ke Jerman persis abis syuting. Ya nggak langsung, cuman berapa hari kemudian gue pulang. Terus di Jerman ya gue kegiatan hidup gue di Jerman. Gue dapat email dari Hanung Bramantio, Mas Hanung, email gue, lu di Jerman ya atau apalah lupa gue. Nih gue mau ajak syuting lagi, bisa nggak ke Indo? Gue pikir gila kayak gampang banget ini ya. Terus gue pikir filmnya apa, judulnya Jomblo. Gue pikir norak banget, kok jomblo gitu kan. Gue nggak terlalu banyak ke Indonesia waktu itu ya gue, tapi gue tahu kata-kata jomblo tuh. Apaan sih nih kok judul filmnya Jomblo, kesannya kayak apa gitu. Coba apa sih gimana, ternyata itu kan dari novel Aditya Mulya. Ada novelnya Jomblo, kemudian gue baca, kocak bro. Kayak wah kocak nih, novelnya lucu gitu, seneng nih gue. Kayak gitu-gitu akhirnya gue bilang Mas Anang, yaudah Mas mau deh gue syuting. Yaudah gue balik lagi. Gue balik lagi buat syuting Jomblo. Gue balik lagi buat syuting Jomblo di tahun 2000. Kayaknya 2000-an. Berapa sih lupa gue. Gitu deh, pokoknya 2005-2006 deh. 2005-2006. Apa gue syuting Cinta Silver dulu ya? Gue lupa lagi. Kalau secara timeline kayaknya Cinta Silver dulu. Tayangnya duluan. Tapi syutingnya mungkin Jomblo dulu. Kayaknya ya, mungkin ya, lupa lah gue. Atau syutingnya Cinta Silver dulu, lupa gue. Pokoknya intinya Jomblo seperti itu. Gue lagi di Jerman, gue balik syuting Jomblo. Gue syuting Jomblo kenapa? Beda lagi, lebih seru lagi. Karena waktu itu kan ada Marcel, ada Vino, ada Ramon. Mereka kan peran utamanya. Mereka tuh secara geng tuh udah sendiri ya. Gue pemain baru, masih main sendiri. Gue jadi antagonis. Jadi kayak beda ya gitu. Ketika Jomblo, gue jadi peran utama sama Ringo, sama Dennis, sama gue. Gue, Ringo, Dennis, Rizky Anggono. Satu tim, satu geng berempat. Kita persiapan, kita workshop, kita bangun chemistry, karantina dulu namanya. Jadi kita di karantina di Bandung atau di mana, gue lupa, kita nginep bareng, olahraga bareng, apa segala macam supaya ngebangun chemistry kayak beneran temen udah lama.
Oh. Wah seru banget nih syuting nih kayak gini gitu kan, syuting kayak teman baru, kegiatan-kegiatan ya abis itu syuting. Ya kalau namanya udah syuting ya syuting terus ketemu Mas Hanung lagi. Ya beda gitu kan. Oh karantina dulu ya supaya pertemanan ini berasa real ya. Kita ada waktunya, masanya tuh kita nginep bukain apartemen di Jakarta untuk latihan workshop, tapi kita nginep di situ. Habis itu kita jalan kemana bareng-bareng, nongkrong di mall, apa segala macam supaya emang ngebangun chemistry pertemanan supaya seakan-akan terlihat emang udah teman lama, padahal teman baru. Itu caranya gitu, karantina segala macam. Yang akhirnya itu berhasil dan sampai sekarang gue sama mereka tuh masih temenan. Beneran jadi temen. Iya. Ya itu syuting seru. Gitu ya karantina dulu. Kalau sekarang kan ketemu di lokasi aja harus berteman baik udah. Iya, betul. Oh karantina itu. Ada karantina dan itu lama. Makanya gue bilang proses persiapan untuk syuting film yang dulu itu gue merasa itu kayak lebih lama. Ya jauh lebih panjang secara persiapan, readingnya, workshopnya segala macam. Soalnya kadang-kadang tuh ada momen dimana kita jadi kangen gitu bang, kayak gue kangen workshop yang zaman dulu yang karantina. Gue kan soalnya anak teater juga kan di IKJ, jadi kalau latihan teater kan buset 8 bulan 6 bulan. Gitu, jadi gue berasa kayak begitu action gitu di atas panggung itu berasa udah ngebadaninya udah kayak wah ini gue aktor bener gitu. Nah kalau sekarang kan gue nggak ucuk-ucuk mal syuting yuk ini reading gini gue kayak udah syuting. Ya betul beda ya. Beda. Lebih sekarang tuh semua lebih instan lah, lebih cepat gitu. Lebih instan ya. Jadi lu abis itu pas di calling sama Mas Hanung pun udah nggak kapok lagi, tetap udah hajar aja. Gue actually nggak kapok. Kan gue orangnya gue pada prinsipnya tuh gue suka kerja gitu. Gue emang terbiasa kerja dan ketika gue dapet syuting catatan akhir sekolah yang sampai pagi segala macem di Gembleng ketemu Hanung segala macem, gue nggak kapok. Tapi gue jadi tahu gini tuh rasanya syuting. Habis itu ya udah, gue nggak pikir gue akan ditawarin film kedua. Gue lupa ya, Cinta Silver kayaknya keduanya kayaknya ya. Iya. Habis itu Jomblo ke film ketiga, film keempat dan seterusnya. Gue hanya menjalankan ketika gue bilang filmnya bagus, ceritanya bagus, seru, lawan mainnya oke, PH-nya oke, ya gue kerjain aja. Gitu. Dan itu kalau Cinta Silver masuknya gimana tuh jalurnya? Cinta Silver itu sama produksi Rex Cinema juga. Yang catatan akhir sekolah, Mas Renarnada produser sama. Sutradaranya Mas Lance. Syutingnya sama si Luna, sama Keket, sama Restu dan lain sebagainya gitu. Iya, dan di situ kalau namanya juga baru awal-awal banget tuh. Dan itu film ketiganya dia kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dan dia nggak pernah sekolah acting juga sama. Jadi tiba-tiba langsung terlibat di dunia film, tidak pernah sekolah acting. Waktu itu gue lupa sih cerita Kaluna, tapi memang intinya beberapa dari lo nih, apalagi yang di film ini bareng kan, itu tuh lo bidangnya itu sama-sama nggak ada belajar actingnya bang. Betul. Belajar acting, jadi emang tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Nah kalau menurut lu, kalau aktor zaman sekarang perlu nggak belajar acting atau langsung aja? Menurut gue perlu. Maksudnya langsung aja dalam artian langsung syuting aja. Ya kayak lu tadi maksudnya, misalkan ayo syuting, habis itu udah tinggal diajarin di lokasi, atau justru menurut lu tetap butuh latihan acting buat sekarang? Harus, maksudnya gini, menurut gue profesi apapun itu sebaiknya memang dikuasai. Aktor ya acting. Penyanyi ya nyanyi, seniman ya, ini terutama seniman. Tapi memang kalau menurut gua ada hal-hal tertentu yang bisa bikin orang nggak, ya kayak misalnya kasusnya gua lah. Yang tadi lu cerita kasusnya Luna. Hal-hal tertentu yang memang dipanggil dan kemudian langsung diotodidakin di lapangan, di Gembleng, jadi learning by doing gitu. Dan itu ya kalau bisa lu tanya ke gue, kenapa lu kayak begitu ya? Gue nggak ada jawabannya. Lu harus tanya ke si produser, kenapa lu make gue seorang pemain yang belum punya basic acting, kurang lebih kayak gitu. Tapi pasti kan produser melihat ada hal-hal tertentu yang bisa dibawa, entah itu Luna, entah itu gue yang tadi lu bilang, atau siapapun itu dilatih di lapangan dan jadi filmnya, kurang lebih seperti itu. Tapi pertanyaan lu tadi menjawab bahwa seharusnya profesi apapun itu ya menguasai. Lu ngira nggak bisa jadi aktor selama ini bang? Maksudnya dari kecil nggak pernah kepikiran? Gue orangnya kan introvert, gue pemalu sebenarnya. Gue tuh orangnya, apalagi pas syuting pertama kali tuh, gue orang yang nggak suka berada di tengah keramaian dan dilihat orang banyak. Modelnya begitu. Kalau kita syuting kan, ya meskipun depan kita kamera, tapi kan diliatin kru dan segala macam, lawan main, apalah itu.
Terus tiba-tiba di cut gini, salah, harusnya gini, harusnya gitu. Oh iya, dikoreksi lah segala macam gitu kan, kayaknya aneh gitu rasanya. Jadi gue nggak pernah kepikiran menjadi seorang pemain film. Tapi sebelum terjun ke dunia acting, kemarin-kemarin mah sempet suka nonton film mah suka aja ya. Kalau nonton pasti. Tapi gue bukan tipe suka nonton film atau hobi nonton. Oh iya. Nggak, gue bukan hobi nonton. Gue nonton suka ya dokumenter. Gue nonton suka biografi orang. Kalau film-film fiksi, film cerita tuh gue suka yang adventure. Kalau film-film Indiana Jones, James Bond, film-film yang seperti itulah, yang film berat, dalam gitu. Tapi kalau film yang actually ya, kayak Marvel gitu-gitu gue gak terlalu suka. Film-film box office Amerika yang begitu-begitu gue kurang. Jadi Marvel Endgame apa lu gak ngikutin Bang? Enggak. Lord of the Rings saja gue gak ngikutin. Masa? Harry Potter gue belum pernah nonton. Masa Bang? Iya. Gue nggak tahu kenapa. Ya gue pernah nonton, tapi nggak nyangkut gitu. Kan itu ada berapa banyak kan. Kalau kayak series Game of Thrones nonton? Game of Thrones nonton tapi episode awal-awalnya doang. Oke. Berarti film terakhir yang tonton di bioskop apa Bang? Ingat nggak? Film barat yang lu tonton terakhir? Apa ke bioskop? Atau enggak di rumah deh, di rumah? Ini Gran Turismo gue nonton. Gran Turismo nonton. Terus Avatar gue nonton. Terus apa lagi sih yang terakhir lupa gue. Yo, Avatar lo nonton ya? Nonton. Berarti kalau lu nonton ke bioskop, misalkan lu nonton sebuah film di bioskop ya, lu lihat apa yang dulu nih Bang, trailernya menarik kah, atau pemainnya atau sutradaranya? Wah, ini yang main Leonardo DiCaprio. Enggak. Lu apa? Ceritanya. Gue Oppenheimer nonton. Oppenheimer suka? Gitu. Suka. Justru gue suka yang kayak gitu-gitu. Yang ada, gue tahu nih Oppenheimer nih. Gue tahu ceritanya tentang apa. Gue udah tahu, makanya gue pengen nonton. Kayak apa lagi ya, misalnya kayak yang biografi yang begitu-begitu deh, jadi yang based on true event gitu. Karena Beckham nonton. Beckham di Netflix. Iya nonton. Gue nggak nonton, tapi gue nonton Drive to Survive F1. Oh iya. Itu gue suka banget. Itu keren. Terus Beckham gue baru nonton 1-2 episode awal doang sih. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu orang nonton banget. Jadi kalau misalnya tanya referensi film, gue tuh nggak banyak. Tapi ketika gue nonton, gue quality, makanya bini gue Titi kadang-kadang mau ngajak gue nonton bioskop tuh kayak susah. Nonton ini yuk, itu gue bilang film apa? Ya kamu aja lah. Soalnya gue akan ketiduran. Gue tuh di bioskop tuh ketiduran orangnya kalau filmnya nggak hook ya. Iya. Layarnya gede, dingin, terus biasanya kan nyemil makan, mata gue tuh pasti kayak gitu. Ada momen pasti gue harus kayak 5 menit tidur dulu, gue nggak tahu kenapa, gue aneh. Kalau kata Mas Joko Anwar, dia bilang nggak apa-apa tidur di bioskop Bang, setidaknya dapat tidur yang baik lah, nggak diganggu orang. Emang enak tidur di bioskop. Emang enak kan, kursinya enak. Oh jadi kalau lu nggak lihat sutradara, nggak lihat apa, cerita aja ya? Iya. Lihat ceritanya aja tentang apa ya gue tonton, tapi abis itu gue bisa nilai ya ini bagus atau enggak. Jadi gue nggak terlalu kecewa juga, misalnya kalau gue ngeliat hanya pemainnya, hanya ininya. Barbie nggak nonton? Barbie gue nggak nonton. Karena ya nggak suka. Iya, kayaknya sosok lu kan nggak mungkin nonton Barbie juga sih Bang. Yang kayak gitu-gitu. Jadi emang ya gue suka hal-hal yang nggak mainstream lah. Nah kalau lu ngambil film, patokannya apa? Kalau dulu-dulu, berarti kan awal-awal udah ditawari, udah superstar nih, udah Mas Anu. Terus nextnya ngambil film apa ininya? Maksudnya lihat sutradara kah? Lihat apanya? Ya itu pasti. Kalau di Indo ya, kalau untuk main gue lihat sutradara sama production house. Ya sama cerita lah pasti ya. Ceritanya bagus atau enggak. Terus karakter gue di situ sebagai siapa, dan di dalam cerita itu peran gue di dalam cerita itu tuh signifikan gak sih? Yang kayak gitu-gitu. Sutradara yang belum kesampaian sampai sekarang tapi lu pengen banget ada? Banyak. Siapa ya? Misalnya Joko. Siapa lagi ya yang bagus-bagus? Siapa sih? Ya Mas Ivansyah yang gadis kretek kan, buset. Betul. Gue yang baru-baru nih sekarang gue nggak terlalu tahu juga industri film tuh siapa-siapa aja nama-namanya ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu yang faktor apa ya tadi, itu yang pertama adalah cerita, karakter gue sebagai apa, dan sutradara. Penggarapannya kan bisa beda gitu, approach-nya gitu ya. Kalau misalnya Mas Hanung belakangan dia banyak juga dulu tuh garap film sejarah ya. Iya. Kayak gitu. Bumi Manusia kan lu ikut ya? Gue ikut Bumi Manusia, gue ikut satu hari syuting doang di Jogja, dan gue pakai jenggot segala macam. Jadi orang tuh banyak nggak tahu itu gue lah. Kayak bener-bener di make up lah gitu. Kayak gitu. PH-nya juga harus mumpuni. Jadi kalau misalnya mau garap film drama ya PH yang biasa drama.
Atau action juga, action kan budgetnya pasti lebih ya. Kalau misalnya film action budget harus lebih secara set, secara apa, juga film horor budget harus mumpuni, set juga harus mumpuni, special effect. Jadi harus lihat genre film ini digarap sama PH ini tuh mereka tuh pengalaman gak sih? Supaya gak kelihatannya jadi garap filmnya mentang-mentang PH dulu sukses garap drama, belum tentu juga next garap horor dia bisa sukses. Jadi emang harus punya specialty dan track record yang baik lah gitu, yang sudah bisa kita lihat. Hitmaker kan bagus bah, kalau ini bang. Ya itu dia makanya. Iya, rumah gurita, terima kasih. Gue ikut rumah gurita. Oh ya, tapi sebelum kita bahas film lagi, ntar kita bahas lagi. Cuma nih kita melenceng sedikit soal content creator nih. Waktu itu gue temenan sama Jovi Andovi. Ya betul, Skinny ya. Dia Skinny Indonesia 24. Terus tiba-tiba Skinny ini entah kenapa, lu mau kemana? Gue tanya waktu itu, gue mau ke malesbanget.com. Dia bilang gitu kan. Oh emang itu apa? Oh Jebrau. Dia selalu ngomong gitu. Jebrau sama Naya kan sekarang juga nge-direct juga kan. Terus tiba-tiba ini yang punya Christian Sugiono. Terus gue kayak, wah idola gue nih beneran nih gitu. Iya, gue mau ke kantornya dia. Nah, kenapa lu tiba-tiba dari dunia film kepikiran untuk yang dulunya meng-create sebuah malesbanget.com bang? Justru malesbanget.com itu udah gue create jauh dari sebelum gue syuting. Cerita di tahun 2000-an awal 2001-2002 pas gue di Jerman ya gue bikin website malesbanget.com based on chattingan IRC anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. IRC dulu kita kan nggak ada sosial media, kita ngobrol ya pakai IRC. Ada channel namanya malesbanget.com, kemudian dari situ kita ketemu anak-anak di luar negeri dan kita bikin sebuah website malesbanget.com. Jadi banyak orang yang sudah tahu website malesbanget.com dari tahun 2000-an awal. Karena kontennya lu gak tahu kan yang itu kan? Gak tahu bang. Itu kontennya lebih seru bro. Lebih, ya kalau misalnya sayangnya website-nya udah mati. Yang tahu konten-kontennya udah gak ada. Karena gak akan bisa ditayangin di Indonesia. Maksudnya gak akan bisa diterima oleh penonton yang ada di Indonesia. Karena isinya terlalu NSFW. Dalam artian bukan bokep ya. Iya. Gitu. Dan ya itu awal mulai males banget, sukses segala macem, tapi cuman iseng-isengan aja buat anak luar negeri. Kemudian ya gue balik ke Indo, gue bikin perusahaan malesbanget.com, bikin perusahaan content creation, bikin perusahaan online media. Nah itu awalnya. Jadi awalnya adalah bukan karena gue syuting film dulu terus gue bikin ini, tapi emang itu udah gue kerjain dulu. Dan actually gue punya dua kehidupan. Iya. Kehidupan gue sebagai orang aktor, entertainment, pemain sinetron, pemain iklan yang dikenal oleh banyak orang sebagai Christian Sugiono. Dan kehidupan gue ini malesbanget.com, internet, entrepreneurship yang orang lebih tahu gue sisi yang lainnya. Gue menjalani dua kehidupan dunia ini yang nggak ketemu. Tapi jalan bareng. Yang akhirnya belakangan ini baru diketemuin karena ya gue di interview apa segala macem, yang akhirnya orang baru tahu, oh dia tuh ternyata foundernya malesbanget.com misalnya yang kayak gitu-gitu. Oke. Dan malesbanget.com dulu viral banget tuh bang, awal-awal tuh ya kayak uset malesbanget.com gitu. Nah itu kenapa menurut lu hal itu bisa seviral itu dulu bang, malesbanget ini? Viral atau enggak gue nggak tahu actually dulu. Kalau misalnya kita bisa bahasa sebut sesuatu viral, kita bandingin dengan sekarang. Oh iya beda kalau jauh. Kalau itu kan beda, cara viralnya beda. Tapi memang saat itu malesbanget.com dikenal. Mungkin gue gak akan bilang viral, dikenal oleh kalangan tertentu. Kalau misalnya viral, sekarang kan semua orang, dari orang di sekolahan, orang di kantor, orang di jalanan, orang di apa, kayak semua tahu, itulah namanya viral. Kalau dulu malesbanget.com dikenal oleh orang-orang kalangan tertentu, anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah, anak-anak emang yang ngerti internet, dan yang suka konten yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena ya memang kita bikin kontennya seperti itu. Kita ingin membuat konten yang waktu itu nggak ada di Indonesia. Konten media kan standar berita ya, sport dan lain sebagainya, gosip gitu kan. Nah kita pengen bikin bahasa kita tuh kayak kreatif konten lah bahasanya. Artikelnya juga artikel yang kocak-kocak. 5 hal yang harus kamu lakukan ketika ketemu calon mertua. Dulu begitu-begitu konten kita tuh. Gak dibikinin video, yang sekarang kan TikTok kan segala macam banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, udah lebih secara akses jauh lebih cepat lah ya. Kalau dulu kan memang nggak pernah ada 5 hal. Oh lucu juga ya 5 hal yang harus tidak boleh dilakukan di kantor, 5 hal gitu-gitu kan. Gue bikin bisa dicek nanti di YouTube malesbanget.com atau satu video yang kemarin gue cek udah 10 juta view-nya. Oke. Video lama. Cara mencontek.
Itu gue yang bikin. Gue bikin skripnya segala macam, kita syuting segala macam, cara nyontek. Oh, diumpetin di bolpen, di apa, di ini, di itu. Jadi zaman dulu tuh emang kayaknya lebih bebas ya bikin konten gitu. Kalau sekarang bro, lo bikin konten kayak gitu, netizen kan kayak kalau dulu tahu kalau ini cuma polisi bener. Kalau dulu orang tahu itu bercandaan apa segala macam. Kalau sekarang bercanda namain aja tetap diserang ya. Apapun lah. Iya dan kayak sekarang mencontek. Kalau dulu tuh kayak, seru banget ya. Dan ternyata ada yang nyablak ngomongin nyontek. Everyone gitu. take it lightly gitu. Semua orang tuh menerimanya itu dengan sangat santai aja. Orang tak tahu sekarang, ini gila loh. Ngajarin anak mencontek gimana, pantas generasi ini hancur, ini kayak begini-begini nih, panjang lebar. Kayak hidup gue langsung kayak ampun, kayak gue berdosanya minta ampun banget nih. Padahal kan kita kalau ditonton sampai akhir, ujung-ujungnya, ya ini gue ngebahas video itu ya. Ditonton sampai akhir, ujung-ujungnya menceritakan bahwa karakter itu akhirnya ketangkap sama gurunya, ketahuan nyontek dan dirobek surat ujiannya dan gagal. Terus ada message-nya bahwa kamu harus smart. Bahwa ujian atau apapun itu lo gak mesti dapat dalam hidup. Lo gak mesti nilai ujian lo 100. Nilai ujian lo 50, 40 tuh gak apa-apa. Yang penting lo harus smart. Street smart. Gak mesti selalu academic smart. Kadang-kadang orang kalau misalnya ujian dia terlalu harus nilai ujian tinggi. Itu dijadiin patokan, dianggap lo pinter. Lo cuma dianggap pinter kalau misalnya nilai lo 9, 10. Padahal itu menurut gue enggak. Itu terlalu standar yang terlalu dipaksakan untuk ke semua orang. Padahal mungkin lo bisa pinter di sisi lain, tapi ketika dikasih ujian matematika mungkin nilai lo jelek. Atau ujian sekolah. Terus lo dibilanginnya bego. Kayak teman-teman gue tuh ada yang di PL gak naik kelas 2 kali bro. Iya. Apa namanya kalau bukan bego zaman dulu kita bilangnya. Tapi sekarang, street smart. Pinter orangnya. Jadi beda jauh ya sekarang ya. Dia tuh bisa dalam kehidupan tuh dia bisa move on lah, bisa jalan lah, ngerti caranya hidup gitu. Ada juga orang yang pinter di akademis, nilainya 10 mulu nih ketika itu nggak pernah nyontek atau apa 10 mulu. Tapi sorry to say, kok pas udah ketemu sekarang jadinya ya begitu aja gitu. Iya banyak kita sering ketemu kok. Maksudnya ini yang bandel banget di sekolah sekarang sukses banget. Ini yang dulu belajar nggak mau berteman ternyata tiba-tiba hidupnya seperti itu aja. Banyak tuh ya. Ternyata gitu. Jadi memang intinya dari video itu aja nilai itu tidak mematok kita sukses atau enggak. Street smart itu ya. Iya, kalau menurut gue di kehidupan yang paling penting tuh street smart bro. Gimana sih bang? Maksud definisi itunya bang, street smart itu bang? Ya lu kalau di jalanan lu dilepas hidup lah. Itu. Lo dilepas hidup, lo bisa ketemu orang, lo bisa ngobrol, lo bisa nego, lo bisa deal, lo bisa mempertahankan diri, lo bisa melawan. Jadi nggak mesti lo ketemu orang di jalanan, lo dilepas di negara lain sendiri, matematika, fisika, biologi, siapa di jalanan lo bisa apa gitu. Tapi menurut gue street smart itu kayak bahasa itu kan soft skill kali ya. Lo bisa harus komunikasi sama orang. Misalnya ibaratnya lo dilepas di jalanan sendiri, lo nggak punya apa-apa, lo bisa survive gimana caranya? Ya lu harus tahu lu punya kelebihan apa, lu punya skill komunikasi sama orang, skill negosiasi, lu bisa deal, lu orangnya fair, lu nggak serakah, lu nggak ini, dan lu kalau dilawan ya lu jangan apa istilahnya, kalau dihantam ibaratnya lu jangan nunduk-nunduk aja ya, lu harus stand up for yourself. Tapi lu juga orangnya jangan agresi, kerjaannya maunya ngelawan mulu, agresif yang nyerang mulu. Lu kadang harus bisa listening juga. Jangan kerjaan ngomong mulu tapi lu nggak mau listening. Jadi yang kayak gitu-gitu, street smart gitu. Jadi jadi sehingga di kehidupan justru yang kayak begitu-begitunya itu yang lebih kepake. Iya. Lu dapat ilmu ini dari mana bang? Orang tua lu atau dari society, circle? Dari ngeliat. Dari gue jalanin hidup gue sendiri ngelihat dulu kan gue orangnya geek ya, belajar mulu. Gue di sekolah ranking bro, sekolah ranking segala macam, belajar gitu. Tapi gue orangnya pemalu, gue introvert, gue nggak berani ngomong. Gue kalau ada orang gue mau maju untuk mengenalkan diri atau menawarkan apa tuh gue nggak berani gitu. Itu gue ngelihat kayak gue nggak bisa nih gini mulu. Gue ngeliat teman-teman gue yang dalam tanda kutip nilai yang gak bagus-bagus amat kok lebih maju daripada gue, karena mereka orangnya maju aja gitu, kayak ngobrol, gak takut salah. Kalau gue orangnya takut salah, takut gagal. Gue terlalu perfeksionis.
Di kehidupan gue tuh semuanya tuh harus perfect gitu, nggak boleh gagal. Dulu ya, kayaknya kalau misalnya gue ada gagal dikit gue langsung wah kebawa. Kok bego banget gue bisa sebegininya salah apa yang akhirnya jadi overthinking. Akhirnya gue jadi dwelling di problem itu yang kelamaan. Akhirnya gue pikir ya udahlah jalanin aja. Ya. Dan ilmu ini udah lu terapkan ke keluarga lu bang, berarti bang. Ilmu street smart apa segala macam, udah nggak peduli akademisi apa segala macam lu terapkan. Sebenarnya gini, bukan nggak peduli akademis. Street smart artinya lu punya set of skill yang bisa lu pakai di jalanan lah ibaratnya. Tapi tetap lu harus punya skill apa yang mendefine diri lu. Gua adalah seorang engineer. Gue adalah seorang pemain film teater gitu ya. Gue adalah seorang penyanyi, gue arsitek, gue apa, itunya tetap harus ada. Jangan cuman, tapi ketika misalnya seorang engineer, gue harus tetap bisa nego, gue harus tetap bisa komunikasi, gue harus tetap bisa mempertahankan diri, gue harus tetap bisa yang street smart tadi. Jadi harus tetap ada skill lu nih apa gitu, yang ditambah street smart. Seperti itu. Nah anak-anak gue tentunya gue ajarin ya sekarang masih kecil-kecil. Umurnya 9 tahun sama 5 tahun. Gue masih melihat nih kayak bakat mereka ke arah mana seperti itu. Gue mencoba untuk menuntun dalam artian gue akan melepaskan mereka mau menjadi apa seperti bokap gue ke gue. Gue dididik untuk bebas. Bokap gue gak pernah bilang lu harus jadi ini seperti itu, hidup lu gini, gak pernah sama sekali. Bokap gue cenderung membiarkan gue jatuh bangun sendiri gitu. Tapi disuruh ranking nggak juga? Nggak, kagak disuruh ranking. Bokap gue orang zaman dulu dia disiplin lah. Bokap gue lebih menjalankan, mengajarkan untuk disiplin. Dalam artian ya lu melakukan itu harus sampai tuntas, sampai selesai. Kalau ada konsekuensi akibat itu ya lu harus terima konsekuensinya. Lebih ke situ gitu. Tapi lu mau melakukan apapun selama itu positif ya terserah. Intinya lu kerjain lah sampai selesai. Dan kalau ada konsekuensi ya lu harus terima konsekuensi itu apapun itu. Ngajarinnya seperti itu. Nah itu yang nanti mau gue terapin ke anak-anak gue juga. Iya. Memang kadang-kadang ilmu parenting sama apa beda orang beda gaya ya bang ya. Jadi apalagi kalau misalkan tadi yang lu bilang lu udah punya filosofi street smart tadi, street smart tadi, pasti kan kayak ke anak sekarang udah lebih kalem lagi, lu udah mulai ngajarin definisi street smart. Terus kayak kalau misal pun dia tidak ranking di kelas, ya lu tahu maksudnya ya udah mungkin lu memang tidak berbakat. Tadi lu bilang matematika, ya emang mungkin lu nggak bakat matematika gitu. Udah mulai kayak gitu kan bang, maksudnya udah mulai diarahin ke situ. Untungnya kalau zaman dulu mungkin orang-orang tua angkatan generasi orang tua kita tuh lebih konservatif dan strict bahwa yang namanya sekolah lu harus ranking supaya lu lulus nilai baik supaya lu bisa dapat kerja. Kan begitu ya, supaya ijazah baik dan lo dapat kerja di tempat yang baik. Itu nggak salah, karena zaman dulu emang seperti itu. Nah sekarang kan potensi semua kebuka bro, lo bisa jadi podcaster, lo jadi apa. Kita justru enak nih hidup di zaman sekarang nih lebih optionnya lebih banyak. Kalau dulu kayaknya lo mesti kerja begitu aja gitu ya, kerja kantor atau nggak PNS gitu ya. Semua orang ingin anaknya menjadi PNS. Tapi kalau sekarang kan lo harus ngeliat anak gue bakatnya misalnya ke arah kreatif. Nah di zaman sekarang nih industri kreatif nih juga udah banyak dan lebih terbuka. Jadi ya lu bisa mengarahkan atau membantu dia untuk mencapai tujuannya tanpa harus memaksakan ranking apa ini itu gitu. Tapi memang yang namanya sekolah ada nilai-nilai tertentu, lu gak naik kelas ya dijaga lah, jangan sampai gak naik kelas lah anaknya, intinya gitu sih gitu. Kalau misalnya anak lu tiba-tiba, Pak aku gak mau kuliah, aku maunya langsung jadi YouTubers, gimana? Anak gue mau jadi YouTubers bro. Oh iya. Gue heran, anak gue, ponakan gue sama teman-temannya anak gue tuh cita-citanya mau jadi YouTubers beneran. Dan gue itu dengar itu banyak. Lu pasti baru dengar. Enggak, udah banyak kan anak-anak sekarang tuh pada pengen jadi YouTubers. Tapi gue bilang apa? Gue bilang ya boleh, karena mereka sudah melihat bahwa YouTubers ini adalah profesi. Ya gitu. Kan kita nih kayak tahu YouTubers baru-baru ini, kayak YouTubers kayak kesannya ya gitulah gitu. Gue bilang ya nggak apa-apa, tapi kamu mau jadi YouTubers apa? Oh mau jadi YouTubers, anak gue satu suka sepak bola. Kamu mau jadi YouTubers tentang sepak bola, kamu harus jago sepak bolanya dulu. Kamu mau jadi YouTubers apa? YouTubers game. Ya kamu harus pinter dan professional gamers. Kamu mau jadi YouTubers apa? Aku mau jadi YouTubers misalnya traveling. Ya kamu harus melakukan travelingnya itu. Ngerti ya? Jadi YouTubers ini kan cuman
ya orang yang punya skill, punya experience apa kemudian disampaikan ke penonton. Tapi lu tetap harus punya skill apapun itu gitu. Jadi jangan lu cuman ngadi-ngadi, lu bisa kemudian pasang kamera, pasang mikrofon, tayangin, upload jadi YouTubers. Gua nggak ngarahin ke situ, tapi bahwa lu tetap harus punya apa itu, knowledge-nya harus knowledge-nya ada. apa sehingga lu bisa menyampaikan knowledge itu ke orang banyak dengan cara menjadi YouTubers. Iya bener. Harus gitu, Bro. Jangan asal ngomong aja Bang ya. Iya. Oh, tapi lu arahin ya, maksudnya udah lu bilang kalau mau jadi YouTuber suka sepak bola, dalamin dulu sepak bola, jago dulu. Gue bilang gitu. Gue bilang apapun bisa jadi YouTubers, nah. Maksudnya siapapun bisa jadi YouTubers asal dia punya bahasa gue apa ya? Jagonya. Bahasa gue tuh jagonya. Oke. Asal dia punya jagonya apa? Kamu jagonya main bola. Kamu main bola dulu sampai jago, kemudian nanti kamu bisa jadi YouTubers tentang bola. Oke. Kan anak gue masih kecil, jadi gue ngejelasinnya simple aja kayak gitu. Kalau anak lu ini Bang, tiba-tiba aku mau nonton film Papa zaman dulu, lu kasih Bang. Yang misalkan dia mau nonton Cinta Silver, Jomblo, Catatan Akhir Stop, lu kasih nonton Bang. Oh, udah ada gitu indikasi gitu nggak? Pengen nonton film lu zaman dulu? Kan biasa kalau ada film yang kita malu gitu. Enggak sih, tapi dia nggak ngomong sih pengen nonton zaman dulu, cuman dia selalu pengen ngomong yang nonton yang zaman sekarang. Tapi belakangan gue syuting film horor semua bro, 3 biji horor semua, film setan ya. Anak gue jangan nonton dulu lah, pusing nanti dia. Iya biasanya jangan nonton film Papa zaman dulu, malu. Biasanya ada yang kayak gitu kan Bang. Nggak ada ya. Dan walaupun ngomongin soal YouTubers juga sekarang lu pernah bikin malasbanget.com, jadi secara ilmu lu udah punya untuk bikin sebuah media, konten kreator, segala macam. Menurut lu ilmu yang lu punya dulu waktu lu bikin malasbanget.com bisa diterapkan di sekarang nggak Bang? Mungkin ilmunya beda, tapi experience-nya ya, gue punya experience. Tapi ilmu sekarang kan beda ya dengan ilmu dulu. Ilmu tetap gue mesti belajar. Tapi at least gue udah punya experience lah, gimana media company, bikin konten. Zaman Indonesia dulu YouTube nggak seheboh sekarang, penonton juga nggak banyak, dan sekarang sudah banyak. Dan apa perbedaannya? Social media juga sekarang udah macam-macam, ada TikTok segala macam. Gue ngerasa gue punya experience itu, dan itu bisa gue pakai tentunya untuk gue misalnya mau melakukan hal baru di dunia content creation sekarang ini. Iya. Boleh di-share dikit Bang, maksudnya experience itu buat gue juga, buat belajar juga. Maksudnya apa yang bisa lu terapkan dari ilmu yang dulu ke yang sekarang gitu? Kalau yang sekarang gini, gue, kalau lu adalah seorang YouTuber, atau podcaster, atau bahasa lu apa sih, content creator lah, seorang content creator. Dimana lu ya Kemal ya, Kemal. Zaman gue dulu, gue bikin malesbanget.com, sebuah media company. Di dalamnya ada Jebrau, misalnya ada Skinny Indonesian, apa konten-konten orang yang kita publish di platform kita. Itu kan beda. Makanya ini nggak berjalan. Akhirnya si Skinny, si Benakribo lah, si Kemal, si Jebrau, si siapapun itu akhirnya dia punya medianya masing-masing. Jadi bahwa secara apa ya, secara landscape media tuh nggak bisa lu bikin kayak media besar kemudian lu ngandelin orang-orang itu untuk bikin konten di dalamnya. Ya mendingan mereka bikin konten di channel mereka sendiri. Akhirnya kan terjadi seperti itu, setiap orang punya channelnya masing-masing, setiap orang channel masing-masing. Yang gue tangkap adalah bahwa sekarang untuk lu dapat audience ya lu tentu harus punya persona. Lu personanya ya lu, si YouTuber siapa, content creator siapa, personanya diri dia sendiri. Harus seperti itu. Nggak bisa, kecuali ada yang faceless lah, faceless content. Kan ada tuh ya faceless content tentang sejarah, tentang apapun itu. Tapi agak susah untuk lu bikin media yang isinya macam-macam. Dulu malas banget kan kita idealisnya pengen, ada acara travel, ada acara video lucu-lucu, ada video tutorial, ada video apa. Dan video-video ini yang satu-satu ini diisi oleh face atau persona yang berbeda-beda. Sehingga ada yang pecah, ada yang naik, ada yang enggak, ada yang pecah, ada yang naik. Kalau yang naik kita dapat duit, tapi ini tetap untuk bayarin yang kecil-kecil atau apa. Akhirnya ini nggak jadi. Akhirnya ini lupain aja, kita pilih aja satu, mau yang mana. Jalan-jalan men. Jalan-jalan men kah, travel, mau apa, yang satu aja ya, kayak lu satu gitu. Kayak siapa ya satu terkenalnya itu, yang gue pelajari itu. Jadi agak susah sekarang mau bikin media kayak malesbanget.com lagi. Gitu. Lu mau bikin apa? Lu mau bikin satu konten spesifikin niche apa, travel ya, lu bikin fokus di travel. Udah ke situ ya. Karena secara algoritma pun juga ya begitu. Lu kalau konten lu beda-beda, si algoritma platformnya juga bingung nih, ini sebenarnya konten travel buat
anak-anak yang audiens suka travel, atau nih ada konten food yang anak-anak yang suka food, atau nih video lucu-lucu yang ngaco-ngaco, orang-orang suka video ngaco-ngaco. Agak bentrok, jadi akhirnya nggak ngangkat gitu secara algoritmanya juga. Yang gue pelajari itulah kurang lebih lah. Jadi sekarang mulai lebih spesifik aja ya, langsung aja apa gitu dari situ. Spesifik dan fokus udah di situ aja gitu. Lu kedepannya akan menjalankan apa lagi bang? Yang lu spesifik fokus? Gue lagi mau ngerjain properti, konten properti. Actually gue udah ngerjain properti di bisnis. Oke. Dan di YouTube channel gue, ketika gue bangun rumah, gue bangun villa kan gue vlogin tuh, gue dokumentasiin segala macam, view-nya gede juga bro ternyata, kayak wah penonton suka juga ternyata. Gimana cara gue menjelaskan interior design, arsitektur, material apa segala macam, ternyata penonton suka. Gue nggak nyangka, karena itu emang hal yang hobi. Dari situ gue juga belajar, ternyata lu nggak usah belajar, lu nggak usah apa, selama itu hal itu lu suka dan lu bisa nyampein dengan baik dari hati, tuh penonton bisa lihat. Nah, gue kayaknya karena gue kan emang bisnis properti, jadi kedepannya gue lagi mau untuk ya fokus di konten untuk yang properti. Banyak peminatnya emang properti itu bang. Gue juga suka nonton konten properti. Iya, emang banyak dan itu hal yang gue suka juga, dan itu bisa dibilang hal yang gue experience juga. Jadi ya begitulah. Berarti kalau misalkan lu udah nyaman di properti bang, kalau udah banyak duitnya dari properti mah nggak usah ngambil film lagi atau mah udah ini, atau lu masih kenapa sekarang masih ngambil film, masih suka gitu? Ya seru aja gitu kan, kalau syuting menurut gue seru ya, apalagi kalau filmnya bagus terus lu ditayang di bioskop, lu nonton diri lu sendiri di sebuah film yang bagus kan seru gitu. Oke, makanya sekarang di umur lu yang sekarang, kalau misal ada film nawarin tetap lu mau ambil ya? Kalau bagus mau gue ambil. Kayak yang gue nggak ngebatasin bahwa gue nggak mau udah selesai di sini, nggak. Ya kok, soalnya gue pikir gue ada pemikiran lu nya udah nggak mau di situ bang, karena menurut gue dunia content creator lu tuh udah, wah itu tuh udah nggak ada umurnya, itu long lasting bang. Kalau film kan kita ada umurnya lah ya, maksudnya ada kadang-kadang nanti di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi kalau dunia kreator kan nggak ada nih. Yang tadi lu bilang spesifik ini itu kan udah kayak lu sampai tua pun itu tetap jalan gitu. Iya. Tetap nggak akan berhenti kan. Tapi kan kalau keaktoran, makanya gue kaget, Bang Tian masih mau syuting ya gitu. Banyak yang nawarin gue syuting, yang gue nggak mau tuh saat ini adalah syuting sinetron. Kenapa? Karena waktu. Gue udah punya anak, gue banyak kerjaan yang lain. Sedangkan kalau syuting sinetron kan kita kayak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang mesti tiap hari syuting, secara waktu nggak memungkinkan. Tapi kalau syuting film by project ya syuting sebulan kurang, sebulan lebih dikit. Persiapan ada berapa minggu sebelumnya, itu masih bisa. Nah kalau film yang sekarang nih, yang Hitmaker tawarin sekarang ini, yang tayang tanggal berapa? Karin 30 November. 30 November. Kenapa lu ambil film ini bang? Panggonan Wingit pertama dari Hitmakers juga. Ya kita tahu ini film horor. Kalau Hitmakers bikin horor tuh ya maksimal lah gitu. Iya benar. Dan Rocky itu juga teman gue juga, teman nongkrong, kita sering ketemu. Luna juga segala macam. Jadi emang kayak group of friends yang punya project film gitu. Dari situ ya Rocky nawarin ke gue, mau nggak main lagi? Gue bilang ya why not gitu. Gue baca ceritanya sebagai ini sebagai itu, lawan mainnya siapa? Luna lagi. Ya udah gitu, ayo yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus banget kenapa, karena ya bahwa ini film horor digarap oleh Hitmakers yang sudah punya track record kalau ngerjain horor maksimal. Bagus. Hasilnya beda lah gitu ya. Iya. Dan ini true story ya? Karena cerita dari Semarang ya? Ya, based on true event. Jadi ada cerita di Semarang, ada sebuah hotel yang memang ada misteri, cerita misterinya yang kurang lebih dipotray di film ini. Tapi kita tidak syuting di tempat itu. Kita tidak syuting di hotel yang asli itu, tapi kita ada syuting di hotel tua juga di Semarang, yang itu kita jadiin lokasi syuting kita. Tapi secara cerita, apa yang ada di film Panggonan Wingit ini based on that event. Coba dibocorin bang, eventnya gimana sih? Jadi ada Panggonan Wingit ya. Jadi ini bercerita tentang sebuah hotel di kota Semarang dengan setting tahun 80-an akhir, 90-an awal, di mana hotel itu terjadi sebuah pembunuhan. Luna Maya itu sebagai Raina. Dia adalah pewaris dari hotel tersebut yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, gue sebagai Ardo adalah seorang wartawan yang dari Jakarta ditugasi ke Semarang untuk menginvestigasi kasus misteri pembunuhan di hotel itu. Ketemulah sama Raina, Luna. Ardo sama Raina ini mantan. Ketemulah di situ, ya ada sparksnya lah, kayak ketemu mantan lagi. Yang kayak begitu-begitu. Nah, di tengah-tengah investigasi
kasus misteri ini, Luna Raina itu sebagai pemilik hotel terjebak dalam situasi yang kusut lah gitu. Situasi misteri lah gue bisa bilang gitu. Dimana si Ardo ingin membantu Raina ini yang merupakan mantannya untuk keluar dari situasi ini dengan segala macam usahanya yang akhirnya mereka semua terjebak dalam sebuah konflik misteri dan apa segala macam yang ceritanya berjalan. Oh mantan ya ceritanya tuh bang ya, si Rainanya ya? Ceritanya mantan. Oh dari Jakarta juga berarti dia? Dari Jakarta. Oh dan itu akhirnya situasi itu kejadian horor tuh seputaran di hotel-hotel itu berarti bang ya? Di film ini? Kejadiannya ya di hotel itu. Di hotel itu. Tapi kita syutingnya nanti ada keluar hotel, ada di mana segala macam. Iya berarti ini memang gue pas baca komen-komen netizen emang true event ini. Wah ini kisah Semarang nih, gitu-gitu. Terus pas diangkat sama pemainnya lihat Christian Sugiono, Luna Maya dan Hitmaker, banyak penonton juga yang wah kayaknya bakal bagus kalau yang digarap sama mereka. Memang beberapa gue nggak tahu cerita true story-nya gimana ya, karena pas gue ngelihat komenan netizen gue langsung kepo aja ini maksudnya kisah apa sih apa. Tapi yang benar ke soal pembunuhan itu. Bang. Jadi sebenarnya hotel aslinya tuh yang kisah kita angkatnya itu masih ada di Semarang dan masih beroperasi. Oh iya ya? Iya. Tapi ya kita nggak akan sebut lah. Iya benar. Dan itu ya syutingnya berapa lama itu bang di situ bang? Di Semarang kita sebulan. Kita sebulan, hampir sebulan ya atau sebulan kurang ya lupa gue hampir sebulan. Kemudian ada di Bandung. Ada di Kopeng juga, itu kayak 1 jam dari Semarang, daerah gunung. View-nya Gunung Merbabu. Bagus banget, tapi dinginnya minta ampun. Itu kita ambil set desa. Kayak desa tradisional asli lah gitu. Iya. Dan ini film horor keberapa lu bang? Ketiga. Ini film ketiga gue. Karena baru-baru ini kan ngambil horor kan? Gue horor pertama tuh film Sabrina tahun 2018. Rumah Kentang 2019. Yes. Ini 2023 Panggonan Wingit. Nah dari semua film yang lu kerjain ini bang, yang lu terlibat, gue pertanyaan standar, ada kejadian horor apa? Iya betul. Semua orang nanyain itu. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan. Nggak ada. Kalau gue tuh nggak ada. Gue nggak ada ini. Cuman ada lah di lapangan ada kru yang kesurupan. Itu standar ya. Iya. Kru kesurupan. Apa ya? Kalau gue sih nggak ada. Tapi si Luna ada lah. Si Luna ada, dia udah punya ceritanya sendiri. Pokoknya intinya si Luna ketempelan aja. Cuman dia nggak sadar kalau dia ketempelan. Iya soalnya kalau Kak Luna memang waktu kesini soal Susana juga dia pemberani bang soalnya bang. Jangan ganggu lagi syuting diteriakin. Nah kalau lu skeptis gak soal horor? Gue skeptis. Gue sama kayak Luna. Di lokasi tuh gue sama Luna sama. Gue juga nggak terlalu percaya. Gue juga nggak takut. Tapi gue juga nggak nantangin gitu. Nggak nantangin juga. Kalem aja. Emang di lapangan kita ya, kalau di lokasi syuting tuh kita ada satu bodyguard yang di-assign sama production house, yaitu bodyguard Faktor X-nya. Namanya Pak Yanto inilah. Dia untuk melindungi kita atau menjaga kita dari apa istilahnya gangguan-gangguan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk terus tiba-tiba si Pak Yanto ini dekat ke kita, itu artinya di sekitar kita lagi ada yang mencoba untuk nempel atau ngedeketin. Jadi ada penjaganya lah, kita dijaga gitu. Ceritanya aman. Seperti itu. Iya, tapi nggak tahu ya gimana ya teknisnya gitu ya. Iya, soalnya biasanya tuh orang tuh kalau syuting horor suka kesuges, makanya pertanyaan itu selalu keluar. Ada kejadian horor nggak? Nggak ada. Gue lucu banget. Sayang nggak ada. Tapi ya emang yang lain ada ya, kayak si Titi waktu itu dia syuting film apa sih? Wah ini Jelangkung ya, Makmum ya, gitu-gitu ada aja ceritanya segala macam. Kok gue nggak ada. Nggak ngerti kenapa. Iya dan di lokasi fun-fun aja syutingnya biasa fun, kan, seru. Apa segala macam seru. Nah kalau Panggonan Wingit itu berarti artinya apa bang ya? Artinya tempat angker. Oh itu artinya. Bahasa Jawa. Panggonan wingit, tempat yang wingit katanya. Wingit tuh ya angker serem begitulah. Iya. Dan di film ini ada ini nggak yang gor-gor gitu nggak ada? Ada. Kan Hitmakers kan specialty-nya begitu kan. Horornya sadis lah gitu. Ada gitu kan. Ada yang sadis-sadisnya yang ya kalau misalnya dilihat trailernya kan mengklaim film tersadis ya. Film tersadis tahun ini gitu. Iya. Yang menurut gue itu ya wajar sih, misalnya dari Hitmakers mengklaim seperti itu, karena ada satu adegan yang ketika gue lagi syuting, adegannya sadis lah, nggak usah gue ceritain, nanti ditonton aja lah gitu. Tapi kayak gue sampai kayak wow, gila sadis
yang bener begini nih gitu. Si Luna sampai kaget sendiri. Padahal gue sama Luna lagi syuting, kita udah tahu adegannya mau apa, kita udah tahu bakal ada kesadisan itulah. Tapi begitu on action, begitu kesadisan itu gitu, wah sampai kaget sendiri kayak sadis banget gitu. Iya, waktu yang The Doll aja kan sadis-sadis itu. Iya. Hitmaker, wah itu pas nonton buset sadis-sadis banget. Oh ternyata ini udah itu ya film tersadis sudah diklaim gitu ya. Ya, jadi emang gore-gorenya ada. Tapi memang ini juga film yang menurut gue cukup bagus dari sisi cerita ya. Iya. Kalau misalnya film horor, ya story-nya menurut gue juga harus kuat gitu. Harus enak diikutin dari awal. Jadi nggak sekedar jualan takut-takut atau setan-setannya aja, tapi ketika ditonton dari awal sampai akhir tuh penonton, oh begini toh. The expect ada gitu-gitunya juga gitu. Jadi emang gue bisa bilang di film ini biasa hantunya sekedar jahat aja tuh gangguin orang lah, si setannya inilah gitu ya, pengganggu. Tapi di Panggonan Wingit ini ada alasan tertentu kenapa terjadi sebuah misteri ini. Dan menurut gue alasannya baik gitu. Ada reason behind, latar belakangnya kenapa terjadi kasus atau misteri yang setannya sampai ganggu segala macam ini. Yang ternyata oh begitu. Dan menurut gue itu bagus. Gak bisa gue ceritain karena nanti akan spoiler gitu. Tapi di film gue sebelumnya gak ada yang kayak gitu-gitunya. Di Rumah Kentang, at least yang gue syutingin ya, gue gak tahu film yang lain. Di Rumah Kentang gak seperti itu, di film Sabrina juga gak seperti itu. Nah di film ini ternyata oh begitu. Lebih bisa diterima. Jadi gak kayak apa sih ini banget, ngarang banget. Kan kadang-kadang alasannya ini banget, ya begitu doang gitu. Tapi ini kayak oh begini, kayak lebih bisa diterima. Dan itu menjadi daging dari cerita si film Panggonan Wingit ini gitu. Ya ada konklusinya yang menyenangkan penonton juga. Gitu. Nah adegan sadis yang lu bisa bocorin satu di lokasi apa bang? Satu aja yang ini bisa sadis banget soal pengerjaannya. Itu yang ada di trailer ya? Iya. Yang gitu-gitu ya? Ada sih yang dibuka gitu. Ada ya? Ya ada di trailer itu jadi salah satu ada adegan sadis menurut gua kayak ya teman-teman nanti nonton aja trailernya kayak orang rahangnya dibuka sampai copot dan darah dan tengkoraknya, palanya lepas sampai begitu-begitulah dagingnya kemana-mana. Iya kebayang sih gue. Soalnya kalau gue pengerjaan gue nggak pernah syuting film yang ada gore-nya bang. Jadi gue nggak tahu gimana sih itu ngerjainnya gitu. Itu dia yang tadi gue cerita. Ketika kita syuting kan gue orangnya suka teknis. Gue lihat oh gini ya caranya. Oh nanti ini darahnya di sini, itu di situ dipencet, ada anak artnya di belakang yang standby, teknis gitu kan. Oh seru. Oke. Begitu syuting, woi kaget sendiri, sampai Luna juga kayak wow gitu. Iya. Makanya gue penasaran syuting gore itu gimana. Makanya pas kayak yang misalnya dulu Rumah Darah gitu, gue tuh penasaran kayak gimana sih syuting gore gitu. Dan lu terlibat di situ kan? Rumah Darah gue nggak yang ini maksudnya yang Panggonan Wingit. Oh iya, yang Panggonan Wingit iya. Iya, jadi pas terlibat di sini dan tadi makanya gue sounding soal gore karena gue tahu banget Hitmaker masih begitu. Seru bro, tapi capek dalam artian banyak hal teknis lah yang harus dipersiapkan untuk membuat satu shot. Ketika kita membuat satu shot yang nanti di film cuma berapa detik, persiapannya itu bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Gitu. Untuk membuat satu adegan yang gore gitu. Oke. Nah berarti sebelum udahan langsung ngomong ke kamera, suruh ajak nonton bang. Kenapa mau nonton apa segala macam, langsung aja bang. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau suka yang serem-serem, gore segala macam, ini ada satu film lagi dari Hitmakers. Judulnya Panggonan Wingit, ada gua, ada Luna Maya, ada Bianca Hello dan lain-lainnya. Tayang di bioskop pada tanggal 30 November 2023. Jadi tonton rame-rame karena ini filmnya bagus dan harus nontonnya juga rame-rame sama teman-temannya supaya ya kalau misalnya takut ya gitulah, tau lah.